Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang dengan judul Islam Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dengan pemateri pertama yaitu saya sendiri, Kholilatul Nisa dengan NIM 2121093 akan membacakan Islam Masa Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Khort bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya bernama Khatamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ia berasal dari suku Adi, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah, berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah lahirnya Nabi Muhammad SAW, tetapi ada juga yang berpendapat beliau dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Pijar. Beliau terkenal dengan seorang yang mulia, sederhana, pemberani, dan tidak mengenal bingung dan ragu. Pemerintahan beliau berlangsung pada 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau wafat pada usia 64 tahun pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau Abu Lu'lu', budak Mughirah bin Abu Sufyan dari Perang Nahrawan, yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Alasan pembunuhan politik pertama dalam sejarah Islam adalah adanya rasa syu'ubi atau fanatisme yang berlebihan pada bangsa Persia dalam dirinya. Ahlul hal wal aqdi. Pengertian ahlul hal wal aqdi secara etimologi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa, sedangkan menurut terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura, yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Dinamakan ahlul hal wal aqdi untuk menekankan wewenang mereka guna menggunakan dan membatalkan. Anggota dewan ini terpilih karena dua hal, yaitu satu, mereka yang telah mengabdi dalam dunia politik, militer, dan misi Islam selama 8-10 tahun. 2. Orang-orang yang berkemuka dalam hal luasan wawasan dan dalamnya pengetahuan tentang jurisprudensi dan Al-Quran. Umar telah membentuk dewan atau lembaga-lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi, diantaranya adalah 1. Majelis Syuara atau Dewan Penasehat. 2. Al-Khatib atau Sekretaris Negara. 3. Nizamul Mali atau Departemen Keuangan. 4. Nizamul Idari atau Departemen Administrasi. 5. Departemen Kepolisian. 6. Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Perluasan wilayah. Kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab itu meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, Mesir, dan sebagian besar dari Persia. Sekian dan terima kasih. Yang keempat yaitu munculnya pemerintahan Arab. Berkat jasa Khalifah Abu Bakar, seluruh jazirah telah berada di bawah pemerintahan Islam. Bahkan pernah masuki wilayah Bizantium Syria, tetapi mengalami kegagalan. Kemudian pada zaman Khalifah Umar, Islam baru bisa dikembangkan di wilayah Persia dan Bizantium dalam waktu yang singkat. Persia dan Bizantium telah dikuasai oleh Islam. Kemenangan bangsa Arab terhadap bangsa Persia merupakan pukulan berat bagi Persia, baik secara ekonomi maupun dilihat dari sudut politik. Oleh karena itu, sebagian puncak kebencian dari orang Persia, mereka mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat usai sholat subuh, Khalifah Umar dibunuh oleh pembunuh bayaran bangsa Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang dibawa oleh Al-Mughirah dari Irak. Yang kelima yaitu pembangunan kota baru. Khalifah Umar terkenal sebagai khalifah yang berani dan dermawan. Adapun cara Khalifah Umar bin Khattab dalam mendirikan kota baru adalah
Yang pertama yaitu membangun masjid dan mengadakan air minum baru, kemudian kantor pemerintahan. Dari sinilah daerah tersebut berangsur-angsur menjadi kota dan sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan masjid sebagai sentralnya. Hal ini terbukti sampai sekarang. Kufah, Basrah, dan Kairo menjadi pusat ilmu dan kebudayaan dunia Islam. Yang keenam yaitu lembaga perpajakan. Sebenarnya konsep perpajakan secara dasar berawal dari keinginan Umar untuk mengatur kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian secara teknis beliau banyak memperoleh masukan dari orang berkas kerajaan Persia. Sebab ketika itu Raja Persia telah mengenalkan konsep perpajakan yang disebut sijil, yaitu daftar seluruh pendapatan dan pengeluaran diserahkan dengan teliti kepada negara. Berdasarkan konsep inilah Umar menugaskan stafnya untuk mendaftarkan pembukuan dan penyusunan kategori pembayaran pajak. Yang ketujuh yaitu wafatnya Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arabia. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 604 karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Alasan pembunuhan politik pertama kali dalam sejarah Islam adalah adanya rasa fanatisme yang berlebihan pada bangsa Persia dalam dirinya. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih khalifah. Akhirnya Utsmanlah yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya. Akhirnya Umarlah yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya setelah terjadi perdebatan yang sengit antar anggotanya. Biografi Khalifah Utsman bin Affan. Nama beliau Utsman bin Affan. Beliau lahir di Taif pada tahun 567 Masehi, yakni 6 tahun setelah tahun gajah. Sebagai pendapat ada yang menyatakan di Mekah. Dan beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Beliau sangatlah pemalu dan sangat sopan santun dan tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau mempunyai gelar yaitu gelar Zunu Nur Ain, yang artinya mempunyai dua cahaya, sebab beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan hidup di tengah-tengah orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala, namun beliau tidak menyukai kesyirikan, anisme, dinamisme, serta adat istiadat yang kotor. Perjuangan beliau dalam membela Islam tidak hanya dengan hartanya, tapi juga raga dan nyawanya. Hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya. Kedua, kebijakan atau prestasi Umar bin Affan. Yang pertama, administrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, empati militer. Yang ketiga, mengadili dan sekaligus wali Ubaidillah bin Umar. Yang keempat, perluasan wilayah. Yang kelima, pembentukan angkatan laut. Baik, saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam akan melanjutkan pembacaan materi. Sebelumnya, saya Siti Nur Halimah dengan NIM 2121088. Materi yang F adalah pembukuan mushaf Al-Quran dengan rans Utsmani. Membukukan Al-Quran merupakan kebijakan sekaligus jasa terbesar Utsman bin Affan. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dikeluarkan pendahulunya. Setelah Abu Bakar berhasil mengumpulkan lembaran Al-Quran, Utsman membentuk panitia untuk menulis Al-Quran. Dijelaskan bahwa ide penulisan Al-Quran diawali dengan adanya perbedaan bacaan di kalangan sahabat. 4 tahun berselang, naskah Al-Quran selesai pada tahun 30 Hijriah ataupun 651 Masehi. Saat itu, panitia
penulisan berhasil menyiapkan sebanyak 7 naskah Al-Quran, di mana masing-masing naskah itu kemudian dikirim ke pusat-pusat kekuasaan kaum muslim yang dipandang penting, yaitu seperti Mekkah, Damaskus, San'a atau Yaman, Bahrain, Basrah, dan Kufah. Sedang yang satunya lagi dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan naskah tersebut kemudian disebut sebagai Mushaf Utsmani atau Rans Utsmani. Beberapa naskah Al-Quran zaman Utsman masih dijumpai di beberapa museum. Salah satu diantaranya masih tersimpan di sebuah museum di Tashkent, Asia Tengah. G. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan itu pada saat pertama kali Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah di perjalanan hijrahnya. Pada mulanya, Masjid Nabawi itu berukuran kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam yang menggunakan Masjid Nabawi, maka Umar bin Khattab mulai memperluas Masjid Nabawi. Masjid Nabawi telah dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan poin yang terakhir adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu itu, pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari 40 malam, 40 hari. Dalam pada itu, salah seorang di antara mereka itu terbunuh. Mereka itu terbunuh karena anak panah, dan anak panah itu berasal ataupun datangnya dari kediaman khalifah. Untuk itu mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka. Namun itu tidak dikunjung dipenuhi oleh khalifah, sehingga mereka menyerbu kediaman khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan sedikit kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qard bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzud. Ia berasal dari suku Adi, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi, yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Hijr. Secara etimologi, Ahlul Walhal Aqdi adalah lembaga penengah ataupun pemberi fatwa. Sedangkan menurut terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syuro yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai ataupun cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Untuk pencapaian Umar bin Khattab yaitu munculnya pemerintahan Arab, pembangunan kota baru, lembaga perpajakan. Khalifah Utsman bin Affan, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek kelima, yaitu Abdul Manaf dari jalur ayahnya. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Ada yang menyebutkan dalam ceritanya sampai rakyatnya melakukan haji berkali-kali. Bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Salah dan nyanggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.